Yang Mulia Perang, mohon, bawa anggunnya. Au. Pedang datang. Ini adalah teknik pamungkas Yang Mulia Perang. Langit. Pembantai. Mundur. Pedang. Tidak bagus, situasinya telah berubah. Lihat cepat. Sungguh kembang api yang indah. Guru, tunggu sampai kita tiba. Ikuti instruksiku. Guru yang baik. Api yang memenuhi langit ini adalah hadiah perpisahan terbaik yang murid Anda berikan kepada Anda. Semoga guru di dunia roh memberkati murid Anda untuk mencapai Deo dan menjadi dewa. Kitab Suci Hukum dan Dao, Jalan Dewa. Yang Mulia Perang, silakan lanjutkan. Tidak perlu ada kecurigaan. Kita sudah sepakat sebelumnya. Alam rahasia kenaikan ilahi akan dibagi oleh kita berdua. Berhenti. Yanxi, bagaimana ini mungkin? Kau tidak mungkin hidup. Guru. Yanxi, sekarang setelah aku memiliki kitab suci hukum dan Dao, aku juga bisa menembus ke tingkat tertinggi. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Hansin, kenapa kau tidak melihat? Benda apa sebenarnya yang ada di tanganmu itu? Dao Deijing. Bagaimana itu mungkin? Yanxi, di mana kitab suci hukum dan Dao? Di mana kau menyembunyikannya? Yanxi, kau berani menipuku. Tanpa kitab suci hukum dan Dao, aku masih bisa menembus ke tingkat tertinggi. Tunggu saja. Venerable Perang. Venerable Perang, mari kita mundur dulu, oke? Enyahlah. Sampah tak berguna. Apa gunanya kau bagiku? Venerable Perang. Perang. Guru. Guru, mohon ampuni aku. Guru, aku mohon padamu. Baiklah, kau tidak perlu berpura-pura lagi. Adapun sampah-sampah yang lain ini, aku bisa mengatasi mereka dengan satu tangan. Orang itu sangat garang. Dia ingin memukulku. Guru, jadilah anak baik. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tunggu sampai aku selesai berurusan dengan semua orang ini. Lalu aku akan membawamu pulang. Kita akan pergi makan daging, oke? Baiklah, makan daging. Guru. Kamu. Siapa dia? Mengapa dia memanggilku Tuan? Apakah kita teman baik? Kita dulunya. Sekarang, dia hanyalah seorang pengkhianat. Guru, mundurlah. Hari ini, aku akan menggantikan posisimu untuk membersihkan sekte ini. Baiklah. Sepertinya Hansin memang benar. Dia sendiri melukai Parang, ketiga venerable tertinggi. Guru membayar harga yang tidak kecil. Jalan menuju keilahian tertinggi ini tampaknya sekarang menjadi milikku. Hanya berdasarkan dirimu sendiri, kau tidak cukup memenuhi syarat. Terimalah pedang tunggal Lingyunku. Pedang tunggal Lingyun.
The film Adik was seperguruan. translated and Pedang narrated tunggal by Lingyun. Emilia. Tidak seharusnya kamu gunakan seperti itu. Bagaimana mungkin? Kapan kau menembus ke alam suci? Aku sudah lama masuk alam Sain. Jangan lupa, aku adalah kakak senior keduamu. Jika aku tidak menyembunyikan kekuatanku, aku mungkin sudah dibunuh oleh guru sejak lama. Dia terus menyuruhku melawan lawan di atas tingkatku. Ketika aku memasuki Dao, dia menyuruhku melawan yang di tahap transformasi Dao. Saat aku mencapai Dao, dia menyuruhku melawan transenden. Jika aku berada di alam Sain, bagaimana mungkin aku menantang alam Venerable? Aku akan mati. Itu adalah perbuatan guru agar kita bisa terus-menerus menempa diri kita sendiri. Apa yang kau tahu? Guru yang mulia dia. Diam, apa yang kamu pahami? Serangan ini, aku hampir terpotong dua di pinggang. Serangan ini ditujukan tepat ke jantungku. Aku tinggal di gerbang neraka selama 3 bulan. Raja Yama tidak mau menerimaku. Dan serangan ini, jika aku tidak begitu oleh, kepalaku pasti sudah terpenggal. Inikah guru yang muliamu yang baik itu? Pengawal, tangkap Yunxi untukku. Jika tugas ini selesai, hadiah 1 juta. Dan 1 pil pemecah alam. Bermimpilah. Pengkhianat. Menggi, selamatkan aku. Lepaskan aku. Jangan khawatir. Adik seperguruan kita sudah lama menjadi sesama murid. Aku tidak akan membunuhmu. Guru yang mulia. Tidak menyangka ini kan? Bahwa suatu hari kamu akan berlutut di hadapanku. Siapa kau? Mengapa kau menggangguku? Aku ingin pulang. Guru yang mulia. Jangan lupakan. Aku adalah murid senior utamamu. Aku tidak tahu. Lepaskan aku ingin pulang. Kamu ingin pulang. Serahkan dengan patuh kitab suci hukum dan Dao. Aku ingin membiarkanmu pulang. Aku tidak tahu. Pak Tua Chu. Chu itu ayah dari Chu Ye. Murid pemberontak. Cepat lepaskan Tuan Yun. Kau berani menghalangi jalanku menuju Dan. Jangan salahkan aku karena tidak menghormati Chu Yi. Aku akan memukulmu sampai mati. Pedang. Tidak dilatih dengan cara ini. Melatih pedang adalah melatih Dao. Dao yang dapat didaukan. Segala sesuatu. Semuanya bisa menjadi Dao. Si Ye. Mulai sekarang Ye. Aku serahkan padamu. Pergilah anak muda. Pergilah ke sekte Lingyun. Pergi dan temui angin takdir di sana. Satu-satunya harapan orang tua ini adalah dia. Tidak. Tuan tua. Bagaimana kabarmu? Si Ye, sepertinya kau sudah pulih. Tuan tua, bertahanlah. Aku akan segera membawamu ke rumah sakit. Si Ye, jangan repot-repot menyelamatkanku. Aku sudah hidup cukup lama. Dalam dirimu, aku melihat Dao yang berbeda. Jika seseorang mendengar Dao di pagi hari, mati di malam hari pun sudah cukup. Bertahanlah. Tuan tua, jangan bicara lagi. Aku akan segera menyelamatkanmu. Si Ye, kau harus mengingat kata-kataku. Beri keluargaan kesempatan. Beri Ye kesempatan. Aku orang tua ini. Satu-satunya hal yang kukhawatirkan adalah dia. Tuan tua.
Aku memberimu waktu 3 detik. Sampaikan pesan terakhir. Tidak ada yang perlu dikatakan. Ini hanyalah kematian. Aku harap di kehidupan selanjutnya, jangan biarkan aku melihatmu lagi. Guru, Pil pemecah alam yang semula kusiapkan untukmu. Kurasa kau tidak akan membutuhkannya sekarang. Kamu sudah tahu aku berhasil. Pil ini disiapkan untukku. tahukah kau bahwa setiap kali kau turun gunung, guru mengikutimu. Setiap kali kau lolos dari kematian, gurulah yang turun tangan. Nasib hubungan guru murid kita telah berakhir. Sampai di sini saja. Menji, buatlah pengaturan. Berikan Tuan Tua Chu pemakaman yang megah dan terhormat. Tangani sesuai dengan ritual pemakaman seorang yang mulia. Ya, guru. Kalau begitu kakak senior. Guru, aku tahu aku salah. Aku mohon berikan aku kesempatan untuk menebus diriku. Hukuman macam apapun, aku bersedia menerimanya. Aku bersedia menerimanya, guru. Kematianmu terlalu mudah bagimu. Kau mungkin lolos dari mati tapi tak dari hukuman. Teknik transformasi. Ini, Aku akan menghukummu seumur hidup. Menjaga makam Tuan Tua Chu. guru. Ini, apakah ini mantra ajaib itu? Benar, guru. Ada juga ini. Kau harus mengambil ini. Aku semula menyiapkannya untuk kalian semua. Bukankah ini hanya Dao De Jing biasa? Inilah yang mereka dambakan. Jalan menuju dewa tertinggi. Ini? Bagaimana ini mungkin? Dao adalah hukum. Dan hukum adalah Dao. Raja sejati Dao dan kebajikan. Dan warisan yang ditinggalkan oleh Archmage Merlin. Jika kau memahaminya, kau akan mencapai Dao. Guru, lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Karena aku telah terlahir kembali. Kultivasiku belum sepenuhnya pulih. Yi telah menungguku selama 3 tahun. Mari kita kembali ke Longcheng dulu. Dan rencanakan semuanya dengan cermat. Benar, guru. Saat itu Kaisar Naga menganugerahkan pernikahan. Anda menghilang selama 3 tahun. Dan putri keluarga Qi juga menunggu Anda selama 3 tahun. Selama bertahun-tahun ini, dia tidak pernah mengangkat kerudung pengantinnya sendiri. Mengapa? Karena dia berkata, kerudung pengantinnya hanya Yunji yang pantas mengangkatnya. Kalau begitu undang dia ke Longcheng. Aku sendiri yang akan memberinya penjelasan. Ini luar biasa. Menyebalkan. Chu Yi, hari ini, jika kamu memuaskanku dengan baik, besok, aku akan membiarkanmu menjadi manajer perusahaan. Iya, aku kembali. Chu Ye, apa yang sedang kau lakukan? Mengapa kau berteriak? Membuat keributan besar karena hal sepele. Tidakkah kau lihat Tuan Mudayan dan aku ada di sini, sedang mendiskusikan urusan bisnis? Membahas bisnis sampai keranjang. Itu, Anda pasti Yon Si kan? Istrimu ya? Dia benar-benar cantik. Heina, aku punya di sini sejumlah uang. Cukup bagimu untuk hidup di sekte selama 3 bulan. Sekarang, ambil uang ini dan keluar dulu. Setelah setengah jam, kembali masuk. Enyahlah, Apa yang terjadi di sini? pelacur ini, selama aku tidak di rumah, bermain-main dengan pria lain. Siapa yang kau sebut jalan? Itu putriku yang berharga. Kau, Yunji, kau tidak berguna. Kau pergi keluar untuk berkultivasi dan belum kembali selama beberapa tahun. Siapa tahu kau tidak mati di luar. Apakah kau tidak mengizinkan putriku mencari pria lain? Haruskah dia terikat seumur hidup pada orang tidak berguna sepertimu? aku belum pulang selama 3 tahun. Tetapi selama 3 tahun ini Chu Ye memintaku uang. Kapan aku pernah gagal mengirimkannya? Uangmu yang sedikit itu cukup untuk siapa? Biar ku katakan dengan jelas padamu. Tas yang dibelikan Tuan Mudayan untukku bernilai 3 tahun penghasilanmu. Heina, jika kau tidak punya kemampuan sambil menjaga istrimu yang cantik, kau seharusnya jujur saja menjadi suami yang dicurangi. Baiklah, kalau begitu, aku akan memberimu 100.000 yuan. Kau ambil uang ini dulu dan pergi keluar sebentar. Jangan pedulikan orang lain yang menguping.
Bagaimana hal semacam ini bisa didengar orang lain? Itu terlalu memalukan. Kau pelacur. Sialan, kau bocah. Aku. Para bajingan itu. Kau benar-benar berani memukul Tuan Muda Yan. Kau telah menyebabkan masalah serius. Dalam waktu 3 hari, bawakan surat perjanjian cerai, dan serahkan padaku. Jika tidak, kau akan menanggung akibatnya. Kau yang diusir. Apa yang kau pura-purakan di sini? Tuan Muda Yan. Di mana dia menendangmu? Biar ku usap untukmu. Cuye, mengapa dia belum tiba? Yunji, kau memesan restoran kelas atas hanya untuk menceraikanku. Memesan satu restoran kelas atas seperti itu pasti menghabiskan gaji beberapa bulanmu kan? Di mana aku memesan bukan urusanmu. Apakah kau membawa surat perjanjian cerai? Tentu saja aku bawa. Aku bahkan lebih bersemangat daripada kau. Satu perjanjian saja, dan kau ingin setengah dari asetku. Mengapa? Aku dengan susah payah menunggumu selama 3 tahun. Bukankah seharusnya aku meminta kompensasi atas masa mudaku yang hilang? Dengan susah payah menungguku selama 3 tahun. Kurasa 3 tahun ini bagimu sama sekali tidak sulit. Itu wajar. Aku menjaga Yi dengan baik untukmu. Baiklah, aku bisa menandatanganinya. Tetapi setengah dari kekayaan bersihku, melebihi 1 triliun. Aku sudah menandatanganinya. Kau berani mengambilnya? 1 triliun. Yunji, otakmu pasti sudah rusak. Kau pergi keluar untuk berkultivasi selama 3 tahun. Dan kau menghasilkan lebih dari 1 triliun. Kau pikir kau siapa? Yang mulia Dao? Iye, jangan dengarkan pria miskin ini berbicara omong kosong di sini. Sayang, cepatlah dan tanda tangani. Jangan khawatir tentang hal-hal sepaya ini. Tunggu sebentar. Aku akan pergi membelikanmu sebuah yachet. Terima kasih Tuan Muda Yan. Yunji, lihat betapa murah hatinya dia. Kau ini makhluk macam apa? Memintamu sedikit kompensasi, dan kau berdebat denganku. Cukup. Kekayaanmu yang sedikit itu, aku bahkan tidak peduli. Aku tidak ingin kompensasi apapun. Darimu juga. Cepat tanda tangani. Baiklah, ini adalah keputusanmu sendiri. Jangan menyesal nanti. Aku menyesalinya. Aku. Selesai. Mulai sekarang. Kita tidak ada urusan lagi satu sama lain. Mari kita pergi. Sungguh kesombongan. Yunji, kau tidak akan menunggu sampai kami pergi. Dan kemudian tinggal di sini sendirian. Minum untuk melupakan kesedihanmu. Karena kau kehilangan aku. Menangis sepanjang hari kan? Aku sedang menunggu seseorang. Menunggu seseorang. Kau bocah. Siapa yang mungkin kau tunggu? Jangan bilang kau sedang menunggu kelompok teman-teman mencurigakanmu itu. Biar ku beritahu, tempat seperti ini tidak cocok untuk minum-minum dan menyombongkan diri bersama para antek itu. Nona, inilah tempatnya. Nonaki, kau sudah tiba. 3 tahun yang lalu, orang yang Kaisar Naga tetapkan untuk kunikahi. Apakah itu kamu? Tepat sekali ini, aku. Tapi ku dengar bahwa karena dia sudah meninggal. Bahwa karena dia sudah meninggal, mengapa kau menunggu dengan susah payah? Karena intuisiku mengatakan padaku, dia masih hidup. Aku percaya kayu lapuk bisa bertunas, pohon bisi akan berbunga. Kau dan aku pada akhirnya akan bertemu lagi. Baiklah Yunshi. Kau baru saja menyelesaikan perceraianmu, dan sekarang kau langsung menikah. Benar-benar berlagak misterius. Zaman apa ini? Di kepalamu, kau masih mengenakan kerudung pengantin merah. Kenapa? Apakah karena kau terlalu jelek? Dan takut terlihat? Ayo, biar kulihat. Seperti apa rupa nona muda ini? Kerudung nona muda, bukan sesuatu yang boleh disentuh orang sepertimu. Apakah kau tahu siapa nona muda kami? Lepaskan aku. Beraninya kau menyentuh nona mudaku. Apakah kau mencari mati? Tuan Muda Yan, sebaiknya kau tarik kembali kata-kata yang baru saja kau ucapkan itu. Nona mudaku bermarga Ki. Pikirkan baik-baik tentang itu sendiri. Ada berapa keluarga Ki di Longceng? Apa? Keluarga Ki dari Longceng? Kalau begitu, bukankah itu kepala dari
4 keluarga besar Longcheng. Omong kosong, putri sulung dari keluarga Qi. Bagaimana mungkin dia bersama Yun Shi, seorang gembel sepertinya? Apa kau pikir keluarga Yan kami tidak tahu ini? Dan kau menyewa sekelompok aktor untuk melakukan sandiwara misterius ini di sini. Dan kau bahkan berani memukulku. Manajer, di mana manajernya? Tuan Yan, Anda memanggil saya. Manajer, bagaimana bisa restoran Anda mengizinkan sampah masyarakat ini masuk? Terlebih lagi, dia bahkan melayangkan tangan padaku. Aku perintahkan kau untuk membawa kelompok orang ini dan mengusir mereka semua. Anda baik-baik saja, Tuan Muda Yan. Mereka berani melayangkan tangan pada Anda. Keamanan. Di mana keamanan? Cepat, tolong usir mereka keluar untukku. Bukan mengantar mereka keluar, tapi mengusir mereka. Benar, usir mereka. Baiklah, usir mereka keluar. Tidakkah kau tahu? Aku memesan seluruh tempat hari ini. Memesan tempat ini. Kau bocah. Lelukan macam apa yang kau mainkan? Apa kau tahu? Tempat apa ini? Ini adalah klub Jutian. Bahkan jika ayahku datang ke sini, dia tak akan berani memesan seluruh tempat. Benarkah begitu? Tidakkah kau sadari bahwa di seluruh klub ini, aku adalah satu-satunya meja di sini? Manajer Zhang, dia tidak mungkin benar-benar memesan seluruh tempat kan? Tapi hari ini, tidak ada yang memesan tempat ini. Sialan, aku hampir tertipu oleh bocah ini. Manajer Zhang, mengapa kau masih berdiri di sana tertegun? Cepatlah, suruh orang-orangmu untuk mengusir mereka keluar. Tidak, usir mereka. Mengerti? Baik. Kau bahkan tak tahu tempat ini sudah dipesan penuh. Bagaimana kau mengelola tempat ini? Panggil bosmu ke sini. Saya minta maaf. Bos kami saat ini sedang makan bersama kepala kota. Dia tidak bisa menemui Anda. Ji Eolon, bukankah Anda sedang makan bersama kepala kota? Lupakan makan malam itu. Berhenti bicara. Baru saja seorang tokoh penting memesan seluruh klub. Pergi dan buatlah pengaturan. Kita harus menyambut mereka sesuai dengan standar suci. Ji Eolon, orang yang memesan tempat itu. Mungkinkah itu dia? Aku tidak tahu. Pria terhormat itu memesan tempat melalui telepon. Awalnya aku tidak terlalu memperhatikan, tapi baru saja kepala kota menyebutkan tokoh penting itu berencana mengundang putri keluarga Qi untuk makan malam hari ini. Itu sebabnya saya segera bergegas ke sini. Putri keluarga Qi yang kau sebutkan, siapa dia? Anda bahkan tidak tahu siapa putri keluarga Qi. Putri keluarga Qi adalah nona ketiga dari keluarga Qi di Longcheng. Dia dikenal sebagai kecantikan terbesar Longcheng dalam 1 abad. Keanggunan dan pesona tiada tara, mampu menumbangkan kota dan kerajaan. Keluarga kaya dan berkuasa yang datang untuk melamar, berbaris dari timur kota ke barat. Akhirnya seseorang yang berpengetahuan telah tiba. Tunggu sebentar, apakah kau baru saja menyiratkan bahwa dia adalah nona ketiga dari keluarga Qi? Tepat sekali. Mustahil. Sama sekali mustahil. Ji Eolon, saya katakan kepada Anda sama sekali tidak boleh tertipu oleh orang-orang ini yang berpura-pura menjadi hantu dan dewa. Cepat, usir mereka semua. Nora, ini saya ingin meminta Anda untuk mengangkat cadar Anda agar saya dapat melihat kecantikan Anda dan memastikannya. Nona mudaku telah menunggu dengan pahit selama 3 tahun. Hanya kekasihnya yang diizinkan mengangkat kerudungnya. Nona Qi, aku telah mengecewakanmu 3 tahun ini. Aku sekarang sudah bercerai, dan sekarang saatnya untuk memenuhi kontrak pernikahan Kaisar Naga. Begitu kerudung ini diangkat, itu menandakan komitmen seumur hidup. Jika aku jelek, kamu tidak bisa menarik kembali kata-katamu. Bahwa kau bisa menungguku dengan pahit selama 3 tahun. Perasaan ini, aku tidak akan pernah melupakan. Terlepas dari penampilanmu, aku menerimamu. Yun Ji, kau menikahi nona mudaku. Apakah kau tidak punya hadiah pertunangan sama sekali? Hadiah pertunangan, tentu saja sudah lama disiapkan. Patung emas murni. Kristal ametris fantastis. 1 Diamond King dari Mobe. Dan kunci kapal pesiar mewah. Hadiah pertunangan yang begitu vulgar. Apa yang Menji lakukan? Nona Qi, waktu mendesak. Jadi hadiah pertunangan ini mungkin sedikit konvensional. Namun, ini juga mewakili niat tulusku. Bisakah kau menerimanya? Ini bukan hanya biasa-biasa saja, ini benar-benar pelit.
Selama itu datang dari hatimu, aku tidak akan meremehkannya. Yanxi, apakah Anda mungkin idiot? Saya pernah melihat orang menumpang makan dan minum. Aku belum pernah melihat orang menumpang hadiah pertunangan. Apa maksudmu? Apakah Anda lihat apa ini? Ini adalah cek. Semua hal ini, semuanya disiapkan oleh saya. 100 juta tunai. Dasar orang miskin. Pernahkah Anda melihat begitu banyak barang? Presiden Locke, tolong minggir sebentar. Dasar bocah. Awalnya, saya ingin memberi Ye kejutan. Saya tidak menyangka, Anda bocah hampir mencuri perhatian saya. Ye, sebuah kapal pesiar. Saya membelikannya untukmu. Maukah kamu menikah denganku? Ini benar-benar kunci kapal pesiar. Dan semua emas itu, dan berlian sebesar itu. Tuan Mudayan, kau benar-benar terlalu baik padaku. Kapal pesiar yang bernilai puluhan juta ini, kau membelikannya untukku begitu saja. Tidak seperti orang tertentu, yang bahkan harus menumpang hadiah pertunangan orang lain. Benar-benar menjijikkan. Aku bilang hadiah pertunangan ini. Mengapa begitu norak? Jadi ternyata kau yang mengirimnya. Anda menyebut saya norak. Biar saya beritahu Anda. Jadi kenapa, kalau saya norak? Jika Anda punya kemampuan, tunjukkan sesuatu yang elegan. Tuan Mudayan, jangan repot-repot membicarakannya. Orang seperti dia, hanya datang ke tempat seperti ini untuk makan hari ini. Sudah menghabiskan tabungan dari 3 tahun bekerja jauh dari rumah. Semuanya, dari mana dia mendapatkan uang untuk membeli hadiah pertunangan? Hadiah pertunangan telah tiba. Saya pikir itu semacam barang elegan. Ternyata lebih norak daripada milik saya. Sedangkan saya setidaknya mengirim beberapa perhiasan dan aksesori. Tapi Anda hanya tahu cara mengirim uang tunai. 1 miliar tunai. 10 miliar dalam bentuk cek. Untuk menikahi Kirwobi. 10 miliar. Dari mana kau mendapatkan uang sebanyak itu? Apakah ini masih norak? Kenorakan yang hebat adalah keanggunan yang hebat. Sama sekali tidak norak. Tidak buruk sama sekali, menunjukkan beberapa kemampuan. Nonaki, uang tunai ini menjanjikanmu kemewahan seumur hidup. Apakah kau puas? Berhenti di situ. Siapa yang mengizinkan Anda menyentuhnya? Dan kau ini siapa? Saya adalah ayahmu. Jenis anjing tak berguna macam apa Anda ini? 1 miliar tunai. Dikirim oleh saya sebagai hadiah pertunangan. Robby, bukan giliran Anda untuk mengangkat cadar. Apa? Jeti 1 miliar ini dikirim oleh tuan muda ini. Tentu saja. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah salah satu dari 4 tuan muda Longchen. Han Wenking, tuan muda dari keluarga Han. Dan juga kekasih masa kecil Robby. Sejak kecil, saya menandatangani kontrak pernikahan dengannya. Aku sudah tahu. Yunji orang rendahan ini. Bagaimana mungkin dia bisa sekaya itu? Benar. Orang ini persis seperti anjing. Melihat apapun, dia ingin menumpanginya. Robby, 3 tahun lalu, Kaisar Naga mengeluarkan dekret pernikahan. Secara paksa memutuskan pasangan sempurna antara Anda dan saya. Saya awalnya berpikir, kita tak punya takdir lagi dalam hidup ini. Siapa sangka, orang yang dianugerahkan kepadamu telah meninggal. Karena dia sudah mati. Mengingat kita adalah kekasih masa kecil. Hari ini, saya yang akan mengangkat cadar pernikahan merah Anda. Han Wenking menjauhlah dari sini. Nona mudaku dan kau, sama sekali bukan kekasih masa kecil. Semua karena keluarga Han menindas dengan kekuasaan. Memaksakan ini, kontrak pernikahan pada nona mudaku. Anda seorang pelayan rendahan. Apakah Anda punya hak untuk berbicara? Siapa bilang aku mati? Dan hal macam apa Anda ini? Tuan muda Han, dia adalah mantan suamiku. Dia hanyalah orang miskin rendahan. Dia ingin menyamar sebagai orang yang diberi pernikahan oleh Nona Qi. Yang dia inginkan hanyalah menaiki tangga sosial. Jadi begitulah. Makhluk seperti anjing. Bahkan tidak buang air kecil untuk melihat dirimu sendiri. Beraninya kau berpikir kau pantas untuk Robby. Aku tidak pantas. Lalu, apakah kau pantas? Nah, ketika kau berada di dunia luar, itu semua karena dukungan. Itu semua karena kekuatan. Lihat itu. Inilah dukungan. Inilah kekuatan.
menggunakan hal-hal vulgar ini. Kau pikir kau pantas menghina Nona Qi? Yunji, kau gila. Menji, kau telah mengacaukan segalanya berulang kali. Cepat bawa hadiah pertunanganku. Dan kemari. Nah, kau sangat bernyali. Mari kita lihat bagaimana kau menyelesaikan ini hari ini. Kau berani membuang hadiah pertunanganku. Kau pasti mencari mati. Hadiah pertunangan telah tiba. Salam guru, pengiriman mendesak 1000 Li menyebabkan sedikit terlambat. Saya harap guru bisa memaafkan saya. Bangunlah. Yanxi, kau benar-benar tahu cara bermain-main. Sekarang pengiriman ekspres datang tepat ke pintumu, dan bahkan membantu memberikan alasan. Buka itu, aku ingin melihat. Harta apa kiriman mendesak dari 1000 Li? Sebenarnya, Ini adalah hadiah pertunanganku. Peta sungai dan pegunungan. peta sungai dan pegunungan, itu adalah milik Kaisar Naga. Hadiah terbesar untuk sekte Lingyun karena membunuh Dewa Jahat Mobe. Siapapun yang memegang peta ini, dapat di wilayah Mobe. Memilih 10.000 mu wilayah, sebagai wilayah kekuasaan permanen mereka. Tuan Mudayan, apakah yang dia katakan itu benar atau salah? Benar, omong kosong. Masalah sepenting itu. Bagaimana mungkin keluarga yang kita mungkin tidak tahu? Aku kira kau akan mengeluarkan semacam harta karun. Malah kau mengeluarkan peta yang compang-camping. Dan kau bahkan mengklaim peta ini bisa memberikan wilayah kekuasaan. Semua tanah di bawah langit adalah tanah raja. Lalu di mana ada wilayah kekuasaan? Kurasa, peta compang-camping milikmu ini pasti diambil di beberapa warung jalanan kan? Kau membuatku takut setengah mati. Aku benar-benar mengira itu nyata. Itu benar. Menurut legenda, Kaisar Naga pernah menganugerahkan kepada Sekolah Lingyun sebuah peta sungai dan gunung. Itu adalah harta nasional. Hanya ada satu gulungan seperti itu di seluruh negara naga. Tapi, sangat mustahil bagi benda itu untuk muncul di sini. Ini benar-benar melebihi dugaanku. Kau orang miskin tak berarti. Cukup berpengetahuan. Sayangnya, kau terlalu banyak menyombongkan diri. Kau hanya membuat orang tertawa. Tepat sekali. Yunji, mengapa kau tidak bisa memalsukan hal lain? Mengapa bersikeras memalsukan ini? Sesuatu seperti peta sungai dan gunung. Jika kabar ini tersebar, bukankah kau mencoba menyebabkan nona muda kami mendatangkan bencana pada dirinya sendiri? Betapa bodohnya. Nona Qi, gosip dan rumor orang lain. Aku bisa memilih untuk mengabaikannya. Aku hanya ingin bertanya padamu sekarang. Sungai dan gunung sebagai persembahan, dan seluruh alam sebagai hadiah pertunangan. Hadiah pertunangan ini, apakah kau puas? Nona, tolong kau sama sekali tidak boleh tertipu olehnya. Robby, jangan percaya padanya. Dia hanyalah pembohong. Tepat sekali. Sampah masyarakat seperti dia, bagaimana mungkin dia layak bagi nona muda keluarga Qi? Aku bersedia. Aku bersedia menjadi pengantinmu. The film was translated and narrated by Penampilanku. Media. Apakah kamu puas dengannya? Mengatakan ikan tenggelam dan angsa jatuh, bulan tertutup dan bunga malu, bukanlah suatu hiperbola. Kamu cukup pandai merayu. Robby, kau benar mau menikahi sampah seperti ini? Tidakkah kamu dengar barusan? Dia hanyalah orang miskin tak berarti. Seorang penipu, pria yang dianugerahkan Kaisar Naga kepadamu. Dia sudah lama meninggal. Jadi kenapa? Bahkan jika dia sangat miskin, aku tetap tidak akan melirikmu lagi. Ki Robby, kamu tunggu saja. Aku memberitahumu, kamu milik keluarga Qi. Pernikahanmu bukan hakmu untuk memutuskan sesuka hati. Kamu meremehkanku sekarang. Nanti akan ada saatnya kamu berlutut dan memohon padaku. Ayo pergi. Bagus sekali Yunji. Aku bertanya-tanya mengapa kau pergi selama 3 tahun dan tidak pernah pulang. Jadi kau tergoda oleh roh rubah kecil ini. Apa katamu? Aku bilang kau adalah roh rubah kecil. Kau rubah penggoda. Menggoda suami orang. King Lian, tampar wajahnya. Kau berani memukulku. Tidak cukup. Tampar dia lagi. Beraninya kau menghina nona muda kami. Ini adalah akibatnya bagimu. Tuan muda yang dia memukulku. Nona tertua Qi,
Jangan kira, aku tidak berani berurusan denganmu. Keluargaian kami juga tidak kalah dari keluarga Kimu. Kalau begitu, kenapa kamu tidak memberitahuku? Bagaimana tepatnya kamu berencana menghadapiku? Nonaki, apakah kamu tahu tentang 4 yang mulia 5 kaisar dan 12 orang bijak? Salah satu dari 5 kaisar yang terkenal di seluruh dunia, Kaisar Misterius, akan berada di Longchamp, mengadakan perjamuan Kaisar Misterius. Dan aku akan mewakili keluargaian kami. Secara pribadi akan menawarkan toast kepadanya. Selama proses menawarkan toast, aku akan mengajukan keluhan serius terhadapmu. Permisi. Silakan lanjutkan. Kaisar Misterius, sosok hebat macam apa dia? Jika dia hanya menggerakkan tangan, dia bisa menghancurkan kalian semua sampai mati. Tuan Mudayan, apakah kau mengatakan yang sebenarnya? Itu sudah pasti. Apakah kau begitu yakin bahwa kau memiliki kualifikasi untuk menawarkan bersulang kepada Kaisar Misterius? Segmen toast terbuka untuk dilelang di seluruh Longchamp. Siapa yang berani bersaing dengan keluargaianku? Bagaimanapun kamu ingat ini. Hari ini, kamu menampar wanitaku 3 kali. Besar. Aku akan membuat Kaisar Misterius secara pribadi menamparmu kembali. Ayo pergi. Nonaki, dia menggunakan Kaisar Misterius untuk mengancammu. Tidakkah kau takut? Yanren tidak layak disebut. Yang benar-benar kukhawatirkan adalah Han Wenqing. Dia pasti tidak akan membiarkan ini berlalu. Apakah kau mengatakan bahwa Keluarga Han dalam beberapa tahun terakhir sedang berkembang pesat di Longchen. Jika Han Wenqing menggunakan kekuatan keluarga Han untuk menekan keluarga Kiku, nenekku pasti tidak akan menyetujui pernikahan kita. Selain itu, Han Wenqing berpikiran sempit. Aku takut dia mungkin diam-diam mencelakaimu. Tuan Mudaki. Selamat, terima kasih. Silakan masuk. Baik. Tuan Shang, sungguh tamu yang langka. Selamat, silakan masuk. Apakah orang-orang dari keluarga Yan sudah tiba? Belum, cepat pergi dan periksa. Ya. Adikku tersayang, kau akhirnya sudi membawa suamimu yang berharga kembali ke rumah. Kudengar, pria ini dulunya orang miskin kan, dan dia bahkan diselingkuhi oleh Tuan Mudaya. Beberapa hari yang lalu, dia menyamar sebagai Kaisar Misterius yang menyebabkan lelukan besar. Kakak, apakah kau yakin ingin membawanya masuk? Sayangku, mengapa aku tidak bisa membawanya pulang? Tentu saja kau bisa membawanya. Hanya saja semua orang di sini hari ini adalah elit teratas dari 4 keluarga besar Longchamp. Kalau kakak ipar masuk dan mempermalukan diri lagi nanti, akan sulit untuk menangani akibatnya. Urusanku tidak memerlukan campur tanganmu. Aku mengingatkanmu dengan baik, namun kau tidak menunjukkan rasa terima kasih. Nona Yang, kau akhirnya tiba. Ya, di mana kakakmu Tuan Mudayang? Dia ada urusan hari ini dan tidak bisa datang. Saya datang secara khusus menggantikannya untuk mengucapkan selamat ulang tahun pada Matriark Agung. Apakah itu suami Kirubing yang dia tunggu dengan pahit selama 3 tahun? Ya, itu dia. Dia terlihat seperti belum pernah melihat dunia. Mengapa Rubing mau melihat? Saya benar-benar tidak mengerti. Orang seperti itu. Ayo pergi. Mari kita masuk dulu. Ibu, pelan-pelan. Kami mendoakan Nyonya Tua. Kami berharap Nyonya Tua. Keberuntungan tak terbatas mencapai langit. Keberuntungan tak terbatas mencapai langit. Dan umur panjang abadi. Dan umur panjang abadi. Bagus, silakan semua duduk. Nenek aku kembali. Duduk. Tempat itu hanya untuk orang berstatus tinggi. 1 miliar. Tempat itu khusus untuk orang kaya. The 10 film was miliar. translated and Kalau begitu narrated tidak ada by satupun M. dari Media. ini yang bisa diduduki. Lalu kita harus duduk di mana? Semua orang yang hadir di sini. Siapa di sini yang bukan dari Yuncheng? Keluarga bangsawan tingkat atas. Mengingat latar belakang. Miskin kelas rendah kakak ipar. Saya khawatir dia hanya bisa meminta bangku ditambahkan di sana. jika kau mengatakannya seperti itu, maka di perjamuan ulang tahun keluarga Ki, tempat duduk juga harus diatur berdasarkan kekayaan bersih. Tentu saja, semakin tinggi kekayaan bersihnya, semakin dekat seseorang bisa duduk dengan nyonya tua. Contohnya kursi ini. Yang ini, disediakan untuk seseorang dengan kekayaan bersih. 100 miliar. Jika kekayaan bersihku melebihi 1 triliun, bisakah aku duduk di atas kepala nyonya tua? Kau, Kurang ajar, berani berbicara seperti ini di hadapan keluarga Kiku. Si, apa yang kamu lakukan? Kamu sudah berjanji padaku. Nenek, maafkan aku. Si tidak bermaksud begitu. Robin, bawa Ziyi ke sini.
Kioran, Robinku tidak memprovokasimu. Tolong jangan, sengaja mempersulitnya. Cukup. Jangan pedulikan mereka lagi. Karena semua tamu telah tiba. Sajikan anggurnya. Jarang sekali semua orang meluangkan waktu menghadiri jamuan ulang tahunku yang sederhana. Aku secara khusus mengeluarkan hari ini anggur abadi Ciamyao yang telah kusimpan selama 3 tahun untuk minum bersama kalian semua tuan-tuan. Semoga semua orang bisa menikmatinya. Mungkinkah ini anggur abadi Ciamyao yang dilelang baru-baru ini? Konon, anggur ini dilelang seharga 10 juta per botol. Anggur yang begitu bagus. Nyonya Tuaki benar-benar menyediakannya untuk menjamu tamu. Keluarga Ki ini benar-benar berkantong tebal. Yunxi, mengapa kau tidak minum? Baijiu curah semacam ini. Aku tidak terbiasa meminumnya. Apa? Dia benar-benar mengatakan bahwa baijiu nyonya tua yang dibeli seharga 10 juta adalah baijiu curah. Ibu, kurasa bocah ini datang hanya untuk membuat masalah. Saya jelas melihat bahwa dia hanya mengoceh omong kosong. Datang ke keluarga Ki kami. Dia benar-benar datang dengan tangan kosong. Tidak membawa hadiah apapun. Dia benar-benar tidak punya sopan santun. Nenek, Ji membawa hadiah. Ini adalah kunjungan pertamaku. Khusus mempersembahkan sekotak gaharu Kiara. Semoga matriark agung sehat dan tenang. Semoga umur panjangmu abadi. Gaharu Kiara dikabarkan berharga 30.000 per gram. Gaharu kelas atas. Pembakar dupa ini pasti bernilai banyak uang. Hadiah ini ternyata menunjukkan selera. Yunji, beraninya kamu begitu tak tahu malu. Ini kunjungan pertamamu dan memberi hadiah. Namun kamu masih perlu istrimu yang membayarnya. Yoran, apa maksudmu dengan itu? Maksudku barang ini sama sekali tidak dibeli olehnya. Melainkan Ki Rubing yang menyiapkannya untuknya. Ki Rubing. Kau tidak akan berpikir, hanya karena kau membelinya bertahun-tahun lalu dan tidak pernah mengeluarkannya, bahwa aku tidak akan mengingatnya kan? Maksudku lihat dirimu, Yunji, seorang pria dewasa, membutuhkan istrinya untuk turun tangan membelikan hadiah. Apakah kau punya kemampuan sama sekali? Jika kau benar-benar tidak bisa mengaturnya, beli sedikit makanan khas kampungmu juga boleh. Siapa bilang aku tidak membawa hadiah? Ini hadiahku. Mungkinkah ini porselen seladan kuno? Melihat polanya, tampaknya agak mirip dengan milik ras dewa kuno. Botol yang dibuat. Pola ini. Keahlian ini. Aku khawatir ini benar-benar peninggalan kuno. Saudara ketiga, bawa kemari agar aku bisa menilainya. Nenek paling menyukai peninggalan kuno. Yunji, jika kau berani mempersembahkan botol porselen palsu kali ini, tunggu saja untuk menjadi bahan tertawaan. Porselen dari dinasti manapun. Pola-polanya sedikit banyak rusak. Bagaimana pola pada botol porselen ini bisa begitu utuh? Mungkinkah? Ibu, ini tidak mungkin benar-benar peninggalan kuno kan? Itu adalah harta yang tak The ternilai film was harganya. translated and narrated by M Media. Ibu, apa yang kau lakukan? Ibu, ini adalah peninggalan kuno. Mengapa kau menghancurkannya? Peninggalan kuno apa? Lihat sendiri apa yang tertulis pada botol ini. Dibuat oleh pabrik porselen Longchamp. Harga eceran 5,8 yuan. Yunxi, aku tidak pernah berpikir kau akan membeli barang semacam ini di supermarket. Membeli komoditas umum semacam ini untuk menipu nenek buyut keluarga kami. Aku tahu orang ini tidak bisa menghasilkan harta apapun. Dia benar-benar membeli botol porselen rusak ini dari supermarket. Memberikan barang rongsokan seperti itu, kau anggap apa keluarga Ki kami? Kau membuatku senang tanpa hasil. Kami semua tertipu olehmu. Rubing, lihatlah orang macam apa yang kau bawa pulang. Kapan aku mengatakan, hadiah yang kubawa adalah botolnya? Apa maksudmu? Tidakkah kau mencium betapa harumnya ini? Ini memang sangat harum. Ada juga aroma anggur berkualitas. Aku hampir mabuk. Dari mana aroma ini melayang? Apakah kau mengatakan apa yang kau miliki di dalam sini adalah anggur? Itu benar. Jadi setelah semua keributan itu, kau tidak mengantarkan botol rusak. Kau datang untuk mengantarkan baijiu curah. Hari ini, matriark agung baru menyajikan kepada semua orang anggur abadi Kyongyao tertinggi ini. Anggur macam apa milikmu?
Berani kau keluarkan dan ceritakan pada kami. Milikku. Khusus dinikmati tertinggi setengah langkah Mobei. Anggur mulia surgawi Sari Bulan. Dewa jahat Mobei. Memiliki mata air ilahi di wilayahnya. Dipelihara siang dan malam oleh kekuatan ilahi tertinggi. Hanya pada malam bulan purnama, setetes air mata air jatuh. Karena air mata air itu sangat berharga, maka disebut Sari Bulan. Dan anggur yang diseduh dari Sari Bulan ini dikenal sebagai anggur mulia surgawi Sari Bulan. Anggur mulia surgawi Sari Bulan ini tidak hanya kaya dan manis, tetapi setelah meminumnya, ia dapat menumbuhkan daging pada tulang putih dan pohon layu mekar kembali, menyembuhkan semua penyakit. The film was Dahulu, ketika Dewa translated Jahat Mobin and masih hidup, narrated by satu liang anggur NVIDIA. mulia surgawi Sari Bulan dijual di negara naga, akan diperebutkan para kaisar agung. Menawar puluhan miliar dan memperlakukannya sebagai harta rahasia. Aku membawa 2 liang penuh hari ini. Namun kau telah menyia-nyiakannya seperti ini. Matriark Agung, aku lihat kau duduk di tempat dudukmu sepanjang waktu. Sebagai seorang saint, kau tidak pernah meninggalkan tempat dudukmu. Kau pasti menderita penyakit kaki. Sekarang kau bahkan tidak bisa berdiri, kan? Wanita tua ini memang karena membunuh musuh di medan perang, mengakibatkan kakiku lumpuh selama lebih dari 30 tahun. Namun, bagaimana kau tahu? Matriark Agung, karena itu masalahnya. Mengapa kau tidak cepat-cepat menjilatnya? Selagi anggur di tanah belum kering. Ji, apa? Yunji, apa kau gila? Kau benar-benar berani menyuruh kepala keluarga Qi, salah satu dari 4 keluarga besar Longcheng, Matriark Agung keluarga Qi, untuk menjilat air kotor di tanah. Katakan padaku apa rencanamu? Bahkan jika apa yang ada di dalamnya benar-benar anggur yang mulia surgawi Sari Bulan, mengapa kau tidak mengatakannya lebih awal? Apakah kau sengaja mencoba untuk mempermalukan keluarga Qi kami? Menantu keluarga Qi ini terlalu berani. Bagi keluarga Qi untuk menerima menantu seperti itu, sungguh memalukan. Yunsi, kamu dengan menyinggung nenek agung seperti ini, apakah kamu mencoba membunuh Ruobing dari keluarga kami? Ji, mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Sejak aku mengeluarkan botol ini, sampai Matriark Agung menghancurkannya, apakah keluarga Kimu pernah memberiku kesempatan untuk berbicara? Cukup, pengawal, bawa orang yang penuh omong kosong ini dan usir dia. Ya, Tunggu, Nenek, Ibu. Tianlin, anggur di tanah itu. Kumpulkan sebagian. Ibu. Yunsi gila dan kamu juga. Anggur ini sudah tumpah ke tanah. Kamu ingin di depan semua keluarga bangsawan di ibu kota minum air kotor. Kaki tua milikku ini, apakah kau tahu seberapa parah mereka telah membusuk? Aroma anggur ini beraroma manis, menyegarkan, dan harum. Ini persis sama dengan aroma yang kucium dari jauh saat aku menghadiri jamuan Kaisar Naga untuk Kaisar Misterius. Aroma dari anggur mulia surgawi Sari Bulan. Jika ini benar-benar anggur mulia surgawi Sari Bulan, meminum seteguk bisa membuatku berdiri lagi. Bahkan jika itu air kotor, aku akan meminumnya. Harap berhati-hati. Matriark Agung, tunggu. Nona tertuayan, silakan duduk dengan cepat. Apa yang dia hadiahkan pada dasarnya bukanlah anggur surgawi Asensi Bulan. Keluarga yang datang merayakan ulang tahun Nenek Agun. Sepertinya 2 keluarga prajurit dan mantan bijak akan bersatu. Nenek Agung Qi ini sungguh memiliki pengaruh besar. Dan Nona, siapakah Anda? Kau bahkan tidak mengenaliku. Itu cuma membuktikan kau orang bodoh kan? Dia adalah adik perempuan Yanren, nona kedua keluarga Yan, salah satu 4 keluarga besar Longcheng. Jadi Anda adalah nona kedua dari keluarga Yan. Aku minta maaf, tetapi mengenai keluarga kelas 3 seperti itu, aku benar-benar tidak tahu banyak tentang mereka. Tapi mengenai Yanren, aku sering melihatnya. Beraninya kau mengatakan bahwa keluarga Yanku adalah keluarga kelas tan seperti ini, mempersembahkan arat palsu. Nona sulung Yan, mohon jangan marah. Orang ini hanyalah anjing gila, menggigit siapapun yang ia... Ruobing, dulu aku sudah menyuruhmu menolak pernikahan yang dianugerahkan oleh Kaisar Naga dan patuh menikah ke keluarga Yan, tapi kau menolak mendengarkanku. Lihat apa yang terjadi sekarang. Sampah macam apa yang kau temukan? Cepatlah, selagi pernikahanmu belum diadakan, batalkan pertunangan itu dulu, dan dengan patuh menikahi Tuan Muda Yan, menikahi kakakku. Aku minta maaf, tapi keluarga Kimu tidak lagi memiliki kesempatan ini. Qi Ruobingmu sudah menjadi wanita yang telah menikah. Siapa yang tahu apa yang dia lakukan dengan sampah ini selama mereka bersama?
Jika dia benar-benar menjadi barang bekas, maka bukankah kakakku akan berakhir menjadi penerus sampah itu? Nona Yan, apa sebenarnya yang kau inginkan? Itu sangat sederhana. Kau bawa putrimu ke rumah sakit, verifikasi keperawanannya, dan dapatkan sertifikat. Kemudian bawa mahar sebesar 300 juta ke keluarga Yanku. Suruh dia bersujud 3 kali di pintu masuk keluarga Yanku untuk meminta maaf. Dan kemudian kita bisa membahas masalah pernikahan dengan keluarga saya. Nona Yang, bukankah kamu sengaja? Apakah kamu mempersulit putriku? Bagaimana saya mempersulitnya? Itu adalah pilihannya sendiri. Untuk bersama Yunji, sekarang dia tiba-tiba teringat untuk menikah dengan keluarga Yan saya. Tempat macam apa yang kau anggap keluarga Yan saya? Semuanya, katakan padaku. Apakah yang saya katakan masuk akal? Aku pikir Nona Yan benar. Ki Ruobing ini harus meminta maaf kepada keluarga Yan. Aku pikir tuntutan ini sama sekali tidak berlebihan. Ibu Agung Ki, apa pendapatmu? Ruobing, lakukan saja seperti yang Nona Yan katakan. Aku sepenuhnya tidak bersalah. Mengapa aku harus meminta maaf kepada keluarga Yan? Lagi pula, pada dasarnya aku tidak memiliki niat untuk menikah ke dalam keluarga Yan. Aku sudah punya seseorang yang kusukai. Ruobing, kamu tidak perlu meminta maaf kepada siapapun. Yang perlu meminta maaf adalah mereka. Mengapa orang-orang tidak datang? Bawa sampah ini dan usir dia. 12 bijak. Yun Sain Tuan Yun Mengji telah tiba. Bahkan Yun Sain telah datang. Yun Sain adalah bijak termuda di antara 12 bijak dan diperkirakan akan mencapai alam kaisar. Keluarga Qi ini masih memiliki beberapa koneksi dengan sekte Lingyun. Menilai dari ini, kekuatan keluarga Qi dan keluarga Yan tidak jauh berbeda. Kau bilang arakku palsu. Fondasi ini sungguh tak terbayangkan. Cepat pergi dan sapa dia. Aku adalah Qi Tianlin. Aku tak tahu Tuan Yun Sain akan datang dan gagal menyambutmu lebih awal. Mohon maafkan aku. Hari ini adalah ulang tahun Nenek Agung. Orang bijak ini datang sedikit terlambat. Saya harap Anda tidak tersinggung. Sama sekali tidak. Kita berdua sama-sama termasuk 12 orang bijak. Beraninya wanita tua ini menyalahkan Tuan Yun Sain. Namun kaki wanita tua ini tidak nyaman untuk bergerak dan saya tidak bisa bangkit untuk menyambut Anda. Saya harap Yang Mulia tidak tersinggung. Keluarga Qi benar-benar memiliki pamor besar. Lihat bagaimana Tuan Yun Sain berbicara dengan sangat sopan. Memang, Nenek Agung Qi ini, meskipun dia tidak punya harapan untuk mencapai alam kaisar, dia tetap salah satu dari 12 bijak. Status semacam ini masih cukup bagi keluarga Qi untuk diandalkan selama 30 tahun lagi. Yunji, kau lihat sekarang. Inilah kekuatan keluarga Qi kami. Tidak seperti orang tertentu yang hanya bisa menyombongkan kata-kata kosong. Nona, Anda salah. Barusan, hanyalah ucapan basa-basi. Hari ini, saya tidak datang untuk keluarga Qi. Tidak datang untuk keluarga Qi. Keluarga Qi Anda terlalu lancang. Tuan Yan berasal dari sekte Lingyun. Bagaimana mungkin dia datang demi keluarga Qi Anda? Lalu, apa maksud Nona Yang? Nyonya Mengji diundang oleh Anda. Saya bertanya-tanya mengapa Yang Mulia Yun Sen datang tanpa diundang. Jadi ternyata itu karena rasa hormat kepada Nona Yan sehingga Anda datang. Keluarga yang benar-benar memiliki dukungan yang mendalam. Mereka sudah lama meninggalkan keluarga Qi saya, jauh di belakang. Nona Yan, kehadiran Anda di sini hari ini untuk merayakan ulang tahun saya, benar-benar suatu kehormatan bagi wanita tua ini. Mulai sekarang, saya harap Anda sering membimbing keluarga Qi kami. Ibu Agung yakinlah, itu adalah kepastian. Qi Ruobing, apa kau tidak lihat keluarga Yan sekarang? Jelas bukan seperti yang kau bayangkan. Sekarang, pergi minta maaf kepada Nona Yan. Besok, kau akan secara pribadi membawa hadiah pertunangan ke keluarga Yan dan menjadi menantu yang tinggal di rumah. Nenek aku. Apakah Anda masih tidak mau? Belum lagi latar belakang keluarga Yan saya dengan tentara garnisun utara. Hanya fakta bahwa Yang Mulia Yun Sen hadir sudah cukup membuktikan status keluarga Yan saya. Sejauh yang saya tahu, Yang Mulia Yun Sen sudah setengah kaki melangkah ke alam kaisar. Kalau begitu 4 Yang Mulia dan 5 kaisar, bukankah akan ada 1 kaisar lagi? Bukankah begitu Yang Mulia Yun Sen? Siapa Anda? Apakah saya mengenal Anda? Yang Mulia Yun Sen, saya Yanran Putri kedua dari keluarga yang salah satu 4 keluarga besar Longcheng. Anda seharusnya mengenali saya. Dari mana datangnya keluarga kelas 3 ini? Belum pernah dengar tentang mereka. Mungkinkah Yang Mulia Yun Sain tidak datang untuk keluarga Yan? Yang Mulia Yun Sen, kalau begitu kunjungan Anda kali ini bukan untuk keluarga Qi. Bukankah ini juga untuk keluarga Yan? Kalau begitu bolehkah saya bertanya, mengapa Anda datang? Murid Anda Yun Mengji memberi hormat kepada guru. Yang Mulia Guru Yun Sen, apakah Anda benar-benar Yang Mulia Guru Dao? Tapi Yang Mulia Guru Dao, bukankah dia sudah dibunuh?
Bagaimana Kaisar Mulia bisa terbunuh? Menji, apakah kamu membawa barang yang kuminta kamu bawa? Guru, saya membawanya. Saya takut itu tidak akan cukup, jadi saya mendapatkan 5 jin sekaligus. 5 jin anggur mulia surgawi sari bulan. Dipersembahkan untuk ulang tahun nenek buyut yang ke-80. Semoga berkah Anda tak terbatas. Apakah kamu puas? Tuas, Tunggu sebentar. Hanya karena kau bilang itu anggur mulia sari bulan. Apa itu otomatis jeti anggur mulia sari bulan? Jika Anda punya nyali, buka dan biarkan kami lihat. Baik. Harum. Benar-benar harum. Ini jauh lebih harum daripada botol yang dibawa Nona Yan. Ini pasti barang yang asli. Nona Yan, tidak hanya aku membukanya sekarang. Aku akan secara pribadi mempersembahkan secangkir kepada Nyonya Tua. Biar kamu lihat apa yang sebenarnya. Anggur mulia surgawi sari bulan itu. The film was translated and narrated by M Media. Nyonya Tua, bagaimana perasaan Anda? wanita tua ini merasa setelah anggur ini masuk ke perut saya, seluruh tubuh saya hangat dan nyaman. Salah, Ibu ada apa? Nyonya besar dia berdiri. Nyonya besar telah lumpuh selama 30 tahun. Dan dia benar-benar berdiri lagi. Ini terlalu luar biasa. Ibu, kaki ibu sudah sembuh. Nenek, hati-hati. Apakah Anda benar-benar baik-baik saja? saya baik-baik saja. Kaki saya sembuh. Ibu, anggur yang diberikan Yun Siye kepada ibu berhasil. Ibu tua, Anda akhirnya berdiri lagi. Tuan Yang Mulia Dao, terima kasih banyak karena menganugerahkan anggur mulia sari bulan. Itu memungkinkan wanita tua ini untuk berdiri lagi. Sebelumnya, wanita tua ini memiliki banyak kesalahpahaman tentang Anda. Saya harap Anda tidak keberatan. Tuan Yun, sebelumnya kami yang gagal mengenali kehebatan Anda. Anda adalah orang yang murah hati. Mohon jangan menyimpan dendam terhadap kami. Ya kakak ipar, tidak. Kakak Yun, saya memang secara alami bermulut kotor. Hal-hal yang saya katakan sebelumnya seharusnya tidak dianggap serius. Tolong Anda tidak boleh menyalahkan saya. Nona Yan, aku telah menepati apa yang kujanjikan. Bukankah kamu masih berutang pada Robingku? Permintaan maaf. Maaf. Saya minta maaf. Sayalah yang meremehkan Nona Qi. Tuan Yuan, keluarga kelas 3 seperti keluarga Yan. Anda seharusnya tidak repot-repot berdebat dengannya. Saya sekarang akan segera mengumpulkan semua keluarga bangsawan di Longchen untuk mengisolasi mereka sepenuhnya. Mengisolasi keluarga Yan. Ibu tua, Anda sebaiknya mengukur kekuatan Anda sendiri. Apakah keluarga Qi Anda bahkan memiliki kemampuan ini? Sekarang keluarga Qi kami memiliki Yang Mulia Dao Venerable yang mengawasi kami. Apakah keluarga Yan Anda masih ingin menantang kami? Idiot. Kakak Yun, mari kita tidak mengkhawatirkan masalah ini sekarang. Mari kita pertimbangkan dulu pernikahan antara Anda dan saudara perempuan saya. Itu lebih penting. Tidakkah Anda setuju? Ya, Tuan Yuan. Pernikahan antara Anda dan Robin sekarang adalah prioritas utama keluarga Qi. Lihat, besok kita. Ya, bagaimana jika kita mengadakan pernikahan besok? Jadi kamu mengatakan, kamu menyetujui pernikahan antara Robing dan aku. Setuju. Baiklah. Hari ini, mari kita akhiri di sini. Robing, ayo kita pergi. Baiklah. Ibu, keluarga kita telah menemukan menantu yang begitu baik. Keluarga Qi benar-benar punya harapan bangkit. Bukankah itu semua berkat saya? Karena membesarkan Robing dengan sangat baik. Kalau tidak, apakah keluarga kami akan mendapatkan kesempatan ini? Anda setujukan sulung? Baiklah, kita semua keluarga. Jadi jangan bicarakan ini lagi. Tugas yang paling mendesak adalah mempersiapkan pernikahan Robin. Ya, Ya pernikahannya. Pernikahannya. Saya katakan kalian keluarga Qi. Bukankah kalian merayakan terlalu cepat? Nona Yan, apa maksudmu dengan itu? Saya sudah mengatakannya. Jatuhnya Dao Venerable itu nyata. Yang Mulia War Venerable memberitahu saya secara pribadi. Yan Ran,
Baru saja Tuan Yun Sain sudah secara pribadi mengonfirmasi identitas Yun Shi dan bahkan mengirimkan asli anggur yang mulia surgawi sari bulan. Mengapa Anda masih keras kepala? Saya pikir beberapa orang di sini hanya tidak bisa menjalin hubungan dengan Dou Venerable dan sengaja bersikap masam tentang hal itu. Ini adalah arah yang kacau sekarang. Sedikit kesalahan, dan bahkan seorang Kaisar Venerable bisa binasa. Keluarga Qi Anda masih perlu memilih pihak dengan hati-hati. Nona Yan, apa artinya itu? Yun Ji sudah lama berkolusi dengan musuh dan dikepung serta dibunuh oleh 4 Venerable alam. Bahkan jika dia bangkit kembali, kekuatannya hanya tersisa 1/10. Bagaimana mungkin? Dia adalah Dou Venerable. Kalau begitu Anda pasti tidak tahu. Dou Venerable berkolusi dengan penyihir barat, ingin merebut posisi tertinggi. Bahkan jika dia berada di alam Venerable, yang dihadapinya adalah 4 Venerable alam. Yun Ji tahu bahwa dirinya sendiri telah kehilangan kekuatannya sepenuhnya, sulit melampaui Fana dan menjadi Saint. Oleh karena itu, dia menyeret Anda sebuah keluarga Saint belaka untuk dijadikan perisai. Dia memang cukup cerdik. Menggunakan bantuan kecil, dia menipu Anda sepenuhnya dan juga menipu Qi Rubing, seorang wanita cantik yang luar biasa. Sekarang Anda berbicara begitu logis. Mengapa Anda tidak mengatakannya lebih awal? Tepat sekali, karena Yang Mulia Yun Saint bertekad membantu Yun Ji. Berani-beraninya saya mengungkapkannya secara terbuka. Nenek, jangan dengarkan dia. Saya pikir dia sengaja mencoba menabur perselisihan antara kita dan Dou Venerable. Nona Yan, kau tidak punya bukti. Sungguh, membuat wanita tua ini sulit untuk mempercayaimu. Entah Anda percaya atau tidak, itu tidak masalah. Bagaimanapun 3 hari dari sekarang adalah upacara anugerah War Venerable karena menembus alam tertinggi. Saat itu segalanya akan terungkap. Menembus ke alam dewa tertinggi. Bagaimana mungkin? Anugerah War Venerable atas terobosan alam tertinggi ingin berbagi dengan dunia. Rahasia menembus ke alam tertinggi. Sosok sekaliber ini benar-benar merupakan teladan bagi generasi kita. Sekarang Dou Venerable sudah menjadi orang cacat dan berkat restu dari Yang Mulia War Venerable. Ini penting. Penyelenggara upacara penganugerahan dewa tidak lain adalah keluarga yang saya. Apakah rahasia agung akan diumumkan ke publik? Itu adalah alam mencapai Dou dan menjadi dewa. Nyonya besar Anda juga seorang saint. Saya pikir, jika Anda bisa memahami sedikit saja dari alam tertinggi, mungkin alam kaisar akan berada dalam jangkauan, dan alam dewa bahkan bisa diantisipasi. GT itu berarti, Yang Mulia Dou benar-benar lumpuh. Omong kosong, jika dia tidak segera pergi, mungkin 4 Yang Mulia dan 5 kaisar akan datang untuk mengepung dan menekannya. Peristiwa besar antara Yang Mulia dan Kaisar seperti ini. Keluarga Sain kita sebaiknya tetap menahan diri untuk tidak terlibat. Benar, sudah terlambat. Sekarang seluruh Longcheng tahu bahwa Yun Ji adalah milik keluarga Qi Anda. Menantu yang tinggal serumah. Keluarga Qi kita telah sepenuhnya terseret ke dalam kekacauan ini olehnya. Sudah kuduga, anak itu terlihat mencurigakan barusan. Terus-menerus terburu-buru untuk pergi. Aku tidak percaya aku baru saja memujinya begitu banyak. Sial. Di satu sisi, Yang Mulia Dou telah kehilangan semua seni bela diri. Di sisi lain adalah Yang Mulia Perang yang akan segera menembus ke alam tertinggi. Selain itu, di belakangnya adalah 4 Yang Mulia dari alam. Sisi mana yang lebih berbobot? Keluarga Qi Anda perlu berpikir jernih. Nona Yan, keluarga kami barusan tertipu oleh Yun Shi itu. Sampah itu. Kami menetapkan beberapa hal yang sangat menyinggung keluarga Yan. Kami berharap Nona Yan yang berjiwa besar tidak akan mempermasalahkannya. Aku wanita tua ini mewakili keluarga Qi untuk meminta maaf padamu. Maaf. Maaf sudah terlambat. Bukankah keluarga Qi Anda baru saja mencoba untuk mengisolasi keluarga Yan kami? Mulai hari ini, saya mengumumkan atas nama keluarga Yan. Di antara 4 keluarga besar Longcheng, keluarga manapun yang berani memiliki urusan bisnis dengan keluarga Qi Anda, menentang keluarga Yan saya, dan menentang Yang Mulia Perang. Nona Yan. Nona Yang. Nona Yan, tolong berhenti. Nona Yan. Tamat. Keluarga Qi kita sudah tamat. Halo Kepala Kota. Apa? Halo, Nenek. Sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Baru saja Kepala Kota menelepon dan mengatakan bahwa di dalam perbatasan Longcheng, semua keluarga tingkat atas dan orang suci luar negeri, semuanya keluarga Qi kita telah diisolasi. Memutus kerjasama. Keluarga Qi kita telah diisolasi. Sudah berakhir. Diasingkan oleh semua keluarga.
Apakah kita akan dimusnahkan? Ini semua salahmu. Saudara ketiga, ini semua karena menantu yang bicara omong kosong. Sekarang lihat apa yang terjadi. Kita menyinggung keluarga Yan. Katakan padaku apa yang harus kita lakukan sekarang. Masalah ini tidak bisa sepenuhnya disalahkan pada Yonshi. Setidaknya dia juga menyembuhkan kaki nyonya tua. Benar. Kaki saya ini, dan fondasi keluarga Ki yang berusia seabad, mana yang lebih penting? Sekarang keluarga Ki telah dibuat oleh si tidak berguna Yunshi itu. Dibenci oleh semua orang, genting dan tidak stabil. Katakan padaku, apa yang harus dilakukan? Ibu, kita akan pergi mencari Yunji sekarang juga, dan menyuruhnya mencari solusi. Jika dia tidak bisa menemukan solusi, maka biarkan dia pergi ke keluarga Yan, bersujud dan meminta maaf. Idiot, kalian berdua, hanya dari pandanganku. Ayo pergi. Baiklah nenek, langit tidak pernah menutup semua jalan keluar. Sekarang situasi apa? Dan kau masih berpikir untuk mencari si tidak berguna itu? Jika keluarga lain tahu tentang ini, kita akan menjadi kaki tangan yang mulia Dao. Ini akan mengarah pada pemusnahan dan kepunahan klan kita. Tepat sekali. Nenek, saya sebenarnya punya solusi. Yanran, hanyalah nona muda kedua dari keluarga Yan. Yanran adalah tuan muda tertua keluarga Yan pada kesempatan sepenting hari ini. Dia bahkan tidak muncul. Dia pasti pergi menemui seseorang yang lebih penting. Lalu tebak siapa? Orang ini mungkin. Apakah Anda mengatakan? Yang mulia perang. Tepat sekali. Yanran adalah milik keluarga Yan, jembatan menuju yang mulia perang. Selama kita bisa menghubungi Yanran dan bertemu yang mulia perang, keluarga Ki kita bisa menata ulang diri. Pada saat itu, beberapa keluarga suci, kita tidak perlu memedulikan mereka. Mungkin nenek, Anda bahkan mungkin mendapatkan sekilas jalan dewa tertinggi. Dan Yanran, saya kebetulan mengenalnya. Rahasia agung. Ini benar-benar cucu perempuanku yang baik. Tianlin, Ya, berlaku segera. Sampaikan dekret suciku. Keluarga Ki, patriark generasi ke-36, dianugerahkan kepada Ki Yoran. Saya dengan hormat mematuhi dekret suci. saya dengan hormat mematuhi dekret suci. Saya Ki Yoran pasti akan menerjang api dan menginjak air untuk mewariskan warisan keluarga Ki yang berusia sabat. Ki Rubing, Yunji, tunggu saja. Aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Kamu harus menjawabku dengan jujur. Oke, silakan. Aku berjanji akan memberitahumu semua yang ku ketahui, dan tidak menyembunyikan apapun. Apakah kamu benar-benar Dao Venerable? Asli tanpa penggantian. Lalu, ketika kamu menebas Supreme Hobby dengan pedangmu, bukankah itu sangat berbahaya? Ku dengar Demon Venerable, penguasa Pulau Bayangan, Raja Naga, dan para Venerable tua itu, dan banyak ahli alam kaisar, semuanya menentangmu. Apakah kamu menderita banyak sekali luka? Apakah ada banyak waktu ketika kamu hampir mati? Tidak mungkin. Suamimu adalah Lingyun Dao Venerable. Apa itu tertinggi Mobei, atau Raja Naga Laut Timur? Mereka semua tidak ada apa-apanya. Dengan tawa, mereka dimusnahkan. Omong kosong. Kamu tidak boleh menyombongkan diri. Kamu harus berjanji satu hal padaku. Mulai sekarang, jangan berkelahi dengan orang lain lagi. Aku tidak ingin kamu terluka. Oke, aku berjanji padamu. Ada apa? Ada apa? Kamu baik-baik saja sih? Kamu membuatku takut setengah mati. Halo? Apa? Baiklah, aku akan segera kembali. Ada urusan mendadak di rumah. Aku harus kembali sebentar dulu. Kalau begitu izinkan aku ikut denganmu. Tidak perlu, kamu adalah Dao Venerable. Sibuk dengan urusan yang tak terhitung. Pasti masih banyak hal yang menunggumu untuk diurus. Aku bisa mengurusnya sendiri. Baiklah, Probing, tunggu. Jimat keberuntungan. Kalau begitu aku akan pergi sekarang. Teknik angin puyuh. Hati-hati di jalanmu. Keluarlah. Sudah kubilang keluarlah. Salam guru. Bicaralah. Apa yang kau lihat? Murid Anda tidak berani. Murid Anda tidak melihat apa-apa. Saya hanya melihat Gulu dan Nyonya hampir berciuman, tetapi tidak melihat apa-apa setelah itu. Berhenti bicara omong kosong. Apakah ada perkembangan? Ya,
Ujung Barat mengirimkan sejumlah besar penyihir diam-diam menyusup ke negara naga kita. Saya turun tangan untuk menghentikan mereka, tetapi dampaknya minimal. Hanya menangkap 3 prajurit Udan dan Jenderal Kepiting. Di bawah interogasi, tidak ada informasi. Tidak ada informasi. Adalah informasi terbesar. Tampaknya para penyihir barat mulai gelisah. Apakah Anda menyarankan? Kau adalah penguasa alam. Di dunia ini, yang bisa membuatmu pulang dengan tangan kosong. Mungkin hanya keempat orang tua itu. Mungkinkah secara diam-diam, seorang yang mulia tertinggi telah bertindak? Aku khawatir ini lebih dari sekadar satu yang mulia tertinggi. Ujung Barat. Hanya satu yang mulia tertinggi. Dia tidak mungkin bisa melakukannya. Diam-diam mengirim begitu banyak penyihir. Sampai ke negara nagaku. Di pihak negara naga, pasti ada yang mulia tertinggi kedua. Yang membantunya. Klaim Presiden Asosiasi Penyihir. Di pihak negara naga. Mungkinkah itu yang mulia jahat? Yang mulia langit, yang mulia jahat, yang mulia Buddha. Orang-orang tua ini. Terakhir kali dia menerima 2 kutukan terlarangku. Sekalipun dia tidak mati, dia pasti terluka parah. Tampaknya, teman lama kita telah menembus. Yang mulia perang. Hansin. Dia hanyalah pendatang baru di alam yang mulia. Bagaimana mungkin dia bisa mencapai peringkat tertinggi? Pedang pembantai langit. Hati-hati. The film was translated Saudara-saudara yang and baik, lama narrated tidak by bertemu. M-Media. Aku sangat merindukan kalian. Aku sama sekali tidak merindukanmu. Langsung ke intinya. 3 hari dari sekarang, aku akan mengadakan upacara agung apoteosis. Saat itu, aku akan mengungkapkan kepada seluruh dunia rahasia mencapai kedewaan. Pada saat itu, kakak sulung harus datang dan memberikan bimbingan. Aku tidak akan pernah segus kakak sulung memonopoli alam misterius. Tertinggi apanya? Jika Anda adalah apoteosis tertinggi, saya pasti sudah lama menciptakan langit dan bumi dan membentuk alam semesta. Jika bukan karena fakta bahwa Anda mengenal guru saya dan mengenalnya sejak awal, sudah bagus jika bisa melampaui fana dan masuk alam suci dan tertinggi. Saya katakan, apakah Anda menghabiskan semua tahun ini, menyia-nyiakan semua tahun ini? Saya pikir, jika Anda mencapai apoteosis, Anda mungkin lebih baik disebut dewa anjing. Dasar orang bermulut tajam. Sampai jumpa dalam 3 hari. Mampu membuat marah ahli tingkat demigod. Sampai dia memuntahkan darah. Melihat ke seluruh dunia. Hanya kau kaisar misterius yang bisa melakukannya. Jika kau di masa depan maju ke alam yang mulia, aku bisa memberimu gelar. Mari kita sebut kau yang mulia langit pensemur. Yang mulia surgawi yang mengejek. Jangan katakan itu. Kedengarannya cukup mengesankan. Guru, apakah Anda mengatakan Hansin sudah setengah langkah menuju peringkat tertinggi? Guru. Tidak apa-apa. Dia hanyalah sebuah citra. Aku baru saja pulih. Dan auranya juga tidak stabil. Tidak ada banyak perbedaan. Tidak banyak perbedaan ya. Guru di pihak mereka. Setidaknya ada 2 yang mulia. Kaisar misterius. Apakah kau tahu mengapa gurumu selalu tak terkalahkan selama ini? Tentu saja, karena guru secara alami brilian. Tidak ada yang namanya kecemerlangan alami. Itu tidak lebih dari demi perjalanan jutaan mil. Itu tidak lebih dari melatih puluhan. Tunggu. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Aku perlu mendiskusikan sesuatu dengan 3 yang mulia. Mendiskusikan sesuatu dengan 3 yang mulia. 3 yang mulia bukanlah seseorang yang bisa Anda temui kapanpun Anda mau. Hanya seorang ahli alam suci. Apakah Anda mencari mati? Alam suci, itu sudah menjadi masa lalu. Alam kaisar. Mustahil. Yenshi, era telah berubah. Ini bukan lagi 3 yang mulia 5 kaisar dan 12 orang suci. Era rahasia yang mulia pra mencapai kedewaan telah memungkinkan semua orang melihat harapan untuk menjadi dewa. Semua orang seperti naga. Sekarang adalah era terbaik bagi Longyan. Mencapai status dewa. Apakah itu yang kau kejar? Kalau begitu izinkan aku bertanya padamu. Apa itu dewa? Itu adalah keabadian. Itu adalah transendensi. Itu adalah berada di atas 10.000 orang. Jika kalian semua menjadi dewa, lalu siapa yang masih akan berada di atas 10.000 orang? Lihat siapa itu. Bukankah ini yang mulia Dao kita? Mengapa? Kebiasaan menyebalkan berkhotbah itu belum juga dihilangkan. Aku akan bertanya pada kalian semua sekali lagi. Di mana tepatnya 3 yang mulia berada? Ada apa? Masih mencoba mencari bantuan di saat-saat terakhir. Aku akan memberitahumu. Pada upacara agung penganugerahan dewa besok, sebaiknya kau dengan patuh, tunduk seperti anjing. Yang mulia perang, mungkin akan mengampuni nyawamu. Mereka yang menghina guru saya harus mati. Ahli alam kaisar lainnya. Si cantik kecil. Saat memilih jalanmu, pandanganmu harus akurat. Ikuti orang yang tepat, dan masa depanmu akan tak terbatas. Ikuti orang yang salah,
Dan itu akan menjadi jurang sedalam 10.000 syam. Besok di 9 langit, kita akan bertemu di upacara agung penganugerahan dewa. Hari ini Upacara penganugerahan Dewa Agung 9 Langit. akan menjadi hari untuk menyaksikan perbedaan umat manusia. Ya, Saint yang tiba. Acara yang begitu mega. Bagaimana kita bisa tidak sopan? Pelayan, sajikan. Ini adalah harta rahasia dari alam selatan, persik keabadian kecil. Mereka mengandung energi spiritual. Dikatakan, mereka adalah keturunan dari persik keabadian istana abadi. Dipersembahkan hari ini, saya dengan hormat berharap, Yang Mulia perang sukses dalam mencapai kedewaan. Sungguh isyarat yang mega. Katanya jika Fana memakan persik abadi ini, jika seorang Fana memakan satu, mereka bisa melampaui Fana dan masuk alam Saint. Harta yang tak ternilai. Benar-benar harta yang tak ternilai. Yang Mulia Saint Tian, silakan ambil tempat duduk kehormatan. Nyonya Tua Kitiba. Rekan-rekan Dao. Lama tidak bertemu. Untuk merayakan upacara akbar ini, saya yang tua ini telah secara khusus menyiapkan hari ini 3 jin anggur mulia surgawi sari bulan untuk dicicipi oleh semua orang. Sajikan. Anggur mulia sari bulan yang diseduh dengan kekuatan ilahi. Kita benar-benar diberkati. Dikatakan, ini adalah milik Yang Mulia Dao. Diam. Nyonya Tuaki, sungguh isyarat yang luar biasa. Nyonya Tua, silakan duduk. Anda terlalu baik. Saya juga harus berterima kasih kepada Anda karena telah menjaga yuran kami. Nonaki adalah orang kepercayaan Yang Mulia Perang. Di masa depan, kami berharap Nenek Agung akan lebih memperhatikan kami. Baiklah. Silakan duduk. The film was translated Hampir and semua orang sudah narrated tiba. by M. Media. Mari kita mulai. Tamu terhormat dari seluruh penjuru dunia, Saint Agung, saya sangat senang untuk menyaksikan bersama dengan semua orang momen mulia dalam sejarah manusia ini. Hari ini akan menjadi hari yang tercatat dalam sejarah. Kalau begitu, mari kita undang Yang Mulia Do Lingyun. Yonsi tiba. Menji dari Sekte Lingyun telah datang ke sini untuk mati. Zuan Ming dari Sekte Lingyun telah datang ke sini untuk mati. Yun Si dari Sekte Lingyun telah datang ke sini untuk mati. Apa maksudmu? Yen Shi, semua pakar transenden di dunia berkumpul di sini. Mungkinkah kau berniat menyabotas konvensi suci ini? Bagaimana mungkin? Ketika aku mendengar bahwa teman lamaku akan menjadi dewa, aku tidak bisa lebih bahagia lagi. Menji, bawakan hadiah ucapan selamat kita. Apa ini? Hanya 3 karung kain hitam. Kau berani mempersembahkan ini. Di dalamnya, mustahil itu. Kantong sampah dari Sekte Lingyunmu bukan? Tidakkah kamu melihat? Semua orang yang hadir di sini hari ini, siapa di antara mereka yang bukan Venerable Saint? Seorang ahli agung alam kaisar, dalam konvensi sebesar ini, untuk menyajikan barang yang begitu tercela. Kamu benar-benar mempermalukan gelar Venerable. Pengawal, usir dia keluar. Tunggu. Jangan terlalu cemas. Anggur yang mulia langit sari bulanku. Kalian semua mengklaim hadiah yang bukan milik kalian. Aku ingat. Ini adalah hadiah pertunangan yang kuberikan kepada keluarga Ki. Jadi kenapa? Karena ini sudah diberikan kepada keluarga Ki kami. Itu adalah milik keluarga Ki kami. Mengenai bagaimana kami akan menggunakannya, itu bukan urusan Anda untuk menatakannya, bukan? Keluargamu berubah wajah lebih cepat daripada membalik halaman buku. Matriark Agung, ketika aku menyembuhkan kakimu, kau jelas tidak memiliki sikap ini. Dulu, saya disesatkan oleh beberapa kata Anda. Saya tidak pernah menyangka Anda akan diam-diam berkolusi dengan para penyihir wilayah barat dan benar-benar mencoba mencelakai launching saya, keluarga Ki saya. Merasa jijik untuk bergaul dengan Anda. Mulai hari ini, keluarga Ki saya memutuskan semua ikatan dengan Ki Ruobing. Garis keturunan Ki Ruobing diusir dari keluarga Ki dan dihapus dari daftar keluarga. Cukup. Semuanya. Tidak perlu ada diskusi lebih lanjut. Biar kulihat sampah macam apa yang dia bawa. Mengapa panik? Apakah kamu tidak punya sopan santun?
mengganggu Venerable Perang yang agung. Aku akan menghukummu untuk ini. Ini adalah kepala dewa jahat. Yang mulia Do Lingyun mempersembahkan satu kepala dewa semu, yang mulia iblis, dan dua kepala yang mulia Raja Naga, khusus datang memberi selamat pada upacara agung ini. Kepala dewa semu. Ketiga orang ini, saat itu benar-benar kau berpengaruh. Semuanya jangan panik. Aku merasa sekarang bahwa hadiahku masih terlalu ringan. Tidak ringan. Yang mulia Do silakan ambil tempat duduk kehormatan. Yanxi, kau benar-benar berani duduk di sana. Ini adalah tata Venerable Perang. Apakah ini tempat duduk yang kamu pantas duduki? Cepat turun. Semua yang mulia dan ahli alam kaisar. Apa yang masih kalian tunggu? Duduk di singgasana dewa. Jelas menunjukkan BAWI idea. Memprovokasi yang mulia perang. Jika yang mulia perang menjadi tidak senang, alam rahasia ilahi kita akan hilang. Guntur langit dan api bumi. Kekuatan penyimbang langit. Cakar naga emas. Seni ilahi evolusi agun. Telapak yin yang. Tinju kaisar langit. Yanxi, kali ini kau pasti mati. Ya semuanya. Aku lupa memberitahu kalian mengenai demigod. Aku mencapai yang sudah lama. Sekarang setelah aku duduk di sini, apakah ada yang masih keberatan? Kami tidak berani. Alam demigod memberikan kualifikasi untuk menduduki kursi kehormatan. Yun, tidak. Yang mulia Dao seharusnya duduk di singgasana dewa ini. Aku Yan Sain tidak ragu. Siapa yang berani menentang yang mulia Dao, aku akan menjadi yang pertama menentang. Yang mulia Venerable Perang pasti mengamati secara rahasia. Kesempatanku untuk unjuk diri telah tiba. Aku Qi Yuran tidak setuju. Demi adikmu Rubing, aku menyarankanmu untuk menarik kembali pernyataan itu. Yoran, Nenek, aku saat ini berbicara kepadamu. Dalam kapasitasku sebagai kepala keluarga Qi, aku sedang berbicara kepadamu. Mohon diam. Ya. Dalam hal kekuatan, alam demigodmu memang melayakanmu untuk menaiki tahta ilahi. Tetapi apakah semua orang lupa? Orang macam apa Yin Ji itu mencelakai saudaranya sendiri Venerable Perang. Dianggap tidak setia, bersekongkol dengan penyihir alam barat, membunuh 3 Venerable. Dianggap tidak benar, meninggalkan istrinya, dan menculik adikku Qi Rubing. Dianggap tidak manusiawi. Orang yang tidak setia tidak benar, dan tidak manusiawi seperti itu, kualifikasi apa yang dia miliki untuk menaiki tahta ilahi? Keluarga Qi-ku adalah yang pertama tidak setuju. 3 yang mulia Agung Longchang telah gugur. Bagaimana mungkin itu terjadi, kau bocah? Dalam suasana seperti ini, jangan bicara omong kosong. 3 yang mulia sudah berada di alam yang mulia, kekuatan tempur puncak. Setiap orang tidak jauh dari menjadi seorang demigod. Bahkan jika dikejar oleh seorang demigod, tidak mungkin gugur tanpa jajak secara diam-diam. Yoran, kau diam. Yang seharusnya diam adalah kamu, Yun Ji. Saya bertanya kepada Anda, apakah 3 yang mulia dilukai oleh Anda? Itu benar. 3 yang mulia memang terluka parah oleh mantra terlarangku mengenai. Cukup. Tidak perlu menjelaskan lebih lanjut. Kalian semua mendengarnya. Apakah kalian masih ragu sekarang? Kau The benar-benar film was memberontak. translated and Yang mulia langit, narrated by M. bahkan memberimu instruksi yang terhitung sebagai anugerah pengajaran. Kau mengkhianati gurumu dan menghancurkan leluhurmu. Yanxi, kau menghancurkan fondasi Longchengku. Benar. Chu Yi ditinggalkan oleh pria tak berperasaan ini. Ini keterlaluan. Pengkhianatan keji. Menghancurkan fondasi Longchengku. Kau mengkhianati gurumu dan menghancurkan leluhurmu. Yanxi, Kalian benar-benar berisik memekakkan telinga. Mantra keheningan. Sekarang jauh lebih tenang. Guru, Anda terlalu luar biasa. Saya juga ingin mempelajarinya. adik junior, berhentilah bermain-main. Kepala sekolah akan segera tiba. Keluarlah. Karena kau sudah tiba, berhentilah bersembunyi. Keluarlah dan temui teman-teman lamamu. Yang mulia perang telah tiba. Trik murahan. Hancur. Salam kepada yang mulia perang. Salam kepada yang mulia perang. Salam kepada yang mulia perang. Bangkit. Dewa jahat Raja Naga yang mulia iblis. Aku benar-benar merindukan masa-masa itu, kakak.
benar-benar menyiapkan hadiah yang murah hati untuk upacara penganugerahan dewaku. Apakah kau baik-baik saja saudara kedua? Tuan Yang Mulia Perang, Yang Mulia Dao mengandalkan kekuatannya yang tinggi untuk menindas orang lain. Cukup indah. Dengan aku di sini, tidak ada yang berani menggetakmu. Aku bertanya padamu, apakah kau membunuh 3 Yang Mulia? Kakak, apa maksudmu dengan itu? Bukankah 3 Yang Mulia dibunuh oleh mantra terlarangmu? Aku melihat ini dengan mata kepalaku sendiri. Mana mungkin satu mantra terlarang membunuh 3 Yang Mulia? Aku membenci kau bajingan sok suci. Semua orang berjalan masuk dengan jujur. Kau bisa terbang, membuatmu mampu. Kau bahkan mengubah kekuatan ilahi jadi singgasana. Seberapa banyak kekuatan ilahi yang kau miliki? Hanya untuk satu singgasana milikmu ini, kau mungkin harus menghabiskan semua kekuatan ilahimu. Dan kau memfitnah guruku. Bukti apa yang kau miliki? Dan kalian sekelompok orang tua bodoh. Kalian percaya semua yang dia katakan. Apakah dia ayah kandungmu? Diam. Jika kau berani bicara omong kosong lagi, aku akan mengeksekusimu. Kau ingin melihat bukti, benarkan? Aku memilikinya. Para Yang Mulia di dunia. Sebelumnya total ada 7 anjing. Aku membunuh 3 dari mereka, yang menggonggong paling keras. Anjing di tingkat setengah langkah tertinggi. Aku juga membunuh 1. Yang menggonggong paling ganas. Kutukan terlarang. Teratai api kemarahan Buddha. Cepat dan pergi. Dia akan melakukan penghancuran diri. Apakah kau benar-benar mengeksekusi ketiga Yang Mulia itu? Sungguh kutukan terlarang yang kuat. Yanxi, masalah kau berkolusi dengan penyihir alam barat memang benar adanya. Sekarang biarkan semua orang memberinya balasan. Hansin, kemampuanmu untuk mengacaukan benar dan salah, dan memanipulasi fakta, sungguh luar biasa. Jika aku bilang itu bukan aku, apakah masih ada yang akan mempercayainya? Sekarang kebenarannya terungkap, bukan? Yanxi, dia hanyalah seorang tukang jagat. Dia menghancurkan fondasi Longchengpu. Semuanya harus mengeksekusinya. Yunji, bayar dengan nyawamu untuk ketiga Yang Mulia. Bayar dengan nyawamu. Tunggu dengan sabar. Semuanya, kunci dari upacara pengukuhan dewa. Kristal dewa. Agaknya, kalian sudah mendapatkannya. Apakah ada perubahan? Luka tersembunyi saya sudah lama pulih. Dan alam saya telah secara langsung. Apa sebenarnya ini? Orang tua ini awalnya berpikir bahwa dalam hidup ini, aku tidak akan memiliki urusan dengan alam kaisar. Tapi, setelah mendapatkan kristal dewa ini, kekuatan misterius, secara langsung, aku merasa bahwa pintu menuju alam yang mulia ada tepat di depan mataku. Belum pernah ada hal seperti ini di dunia. Kristal dewa ini, harta macam apa ini? Semuanya, pegang kristal dewa erat-erat. Dan ikuti aku, Hansin. Untuk mencapai Dao dan menjadi dewa. Ya, Ya, formasi Agun. Aktifkan. The film was translated and narrated by M Media. Formasi hebat ini, aku sepertinya pernah melihatnya di suatu tempat, di wilayah barat. Benar, itu terlihat familiar bagiku juga. Aku hanya tidak tahu di mana aku pernah melihat formasi ini sebelumnya. Hansin adalah bajingan, mengandalkan metode wilayah barat ini untuk mencapai Dao. Aku membenci bajingan tercela. Alam saya melanggar. Milikku juga. Aku merasa aku akan mengambil langkah itu menuju alam yang mulia. Jasa tak terukur dari Yang Mulia Perang. Jasa tak terukur. ini, bagaimana ini mungkin? Hanya dalam waktu singkat. Sebenarnya ada lusinan. Alam kaisar yang menembus ke mulia. Pecah. Hancurkan, hancurkan, Hancurkan. hancurkan. Tidak bagus. Ini adalah formasi mantra terlarang para penyihir wilayah barat. Dia ingin menyerap segalanya ke dalam dirinya. Semuanya cepat berhenti. Lihatlah orang-orang di sekitarmu dan rasakan dengan saksama apa sebenarnya ini. Alam saya masih meningkat. Saya akan menjadi dewa. Diam. Kau sama sekali tidak tahu betapa menggairahkannya perasaan ini. Dia ingin seluruh penduduk Longchen. Sudahkah kamu mempertimbangkannya? Jadi kenapa? Begitu saya menjadi dewa, semua ini akan sepadan. Aku telah mengabdikan diriku pada warga Longchen, dan sudah saatnya bagi mereka untuk melakukan sesuatu untukku. Karena memang begitu. Jangan salahkan aku karena tidak sempat. Mantra terlarang. Guntur turun dari langit. Hancur. Langit dan bumi tidak berperasaan, memperlakukan segala sesuatu seperti anjing jerami. Alam saya, mengapa tiba-tiba menghilang? Alamku, tidak.
Tuan yang mulia perang, bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Dia tidak hanya ingin memurnikan seluruh Longzhong. Kalian semua juga merupakan targetnya. Terima kasih semuanya. Karena telah membantuku mencapai kedewaan, aku akan mengingat kalian semua. The film was translated and narrated by M Media. Melawan langit melawan bumi. Memutuskan diri yang lama. Hari ini aku Hansin. Mencapai Dao. Dewa perang. Satu pedang Lingyun. Pedang pembasmi iblis pembantai langit. Jadi ini adalah alam dewa. Benar sekali. Inilah alam dewa. Bagaimana kakak sulungku tersayang? Tidakkah kau merasa sangat putus asa? Agak menarik. Yanxi, kau gila. Kau akan segera mati. Hansin. Mengandalkan orang lain untuk menerobos. Bukanlah alam dewa yang sejati. Sungguh lelucon. Hanya seorang demigod. Bagaimana kau bisa mengetahui kekuatan alam dewaku? Aku bahkan belum menggunakan 10% dari kekuatanku. Tak satu pun dari mereka berhasil. Tampaknya alam dewa tidak sesulit itu. Semua hukum berasal dari alam. Hari ini, aku Yun Xie mencapai Dao dan menjadi dewa. Gelar Dewa Hukum. Yanxi, kau benar-benar tidak mengecewakanku. Setiap kali kau menghadapi situasi putus asa, kau berhasil menerobos. Tampaknya alam dewa ini tidak banyak berubah. Benarkah begitu? Kau benar-benar pantas menjadi saingan seumur hidupku. Biar kutunjukkan padamu, apa yang baru kupaham setelah menembus ke alam dewa. Pedang pembunuh dewa. Beku. Aku bilang, mengandalkan benda eksternal tidak dapat menghasilkan terobosan ke alam dewa yang sejati. Ini. Jurus macam apa ini? Aku belum memikirkan nama. Sebut saja. Dekret hukum. Tuan Dewa Hukum, aku benar-benar sangat berterima kasih padamu atas semua yang telah kau lakukan. Keluarlah Tuan Presiden. Aku benar-benar tidak suka orang yang bertingkah seperti tikus di ke-8. Mengendalikan elemen adalah mengendalikan segalanya. Hari ini, aku klaim mengangkat api ilahi. Gelar Dewa Elemen. Xi, Robin. Claim. Apakah kamu ingin mati? Xi, jangan khawatirkan aku. Bunuh dia cepat. Dia adalah dalang di balik semua ini. Dewa Hukum, aku benar-benar benci. Namamu. Kau harus segera melumpuhkan alam ilahimu sekarang, lalu berlutut dengan patuh, dan memohon belas kasihan dariku. Aku akan mengampuni nyawa Nonaki. Tidak, Xi. Kau adalah harapan terakhir Longzheng. Jangan dengarkan dia. Robin, jangan khawatir. Kamu akan baik-baik saja. Xi, aku percaya padamu. Kalian semua dari Longzheng terlalu emosional untuk benar-benar demi seorang wanita dan melumpuhkan alam ilahimu. Tunggu. Apa yang kau coba lakukan? Mengapa kau mengumpulkan kekuatan? Aku benar-benar akan membunuhnya. Kutukan terlarang. Naga salju. Mengapa? Alam ilahimu begitu kuat. Sudah kubilang sejak lama. Mengandalkan kekuatan eksternal membuatnya mustahil untuk benar-benar memasuki alam dewa. Hanya apa yang benar-benar kamu kembangkan sendiri yang menjadi milikmu. Beberapa hal, jika kamu tidak memaksanya, mereka akan datang secara alami. Xi, Jangan takut. aku baru saja hampir mati. Aku pikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Bagaimana itu bisa konyol? Bukankah kamu punya jimat keberuntungan yang kuberikan padamu? Aku tahu kau brilian dan banyak akal. Ngomong-ngomong, nenekku dan adikku. Jangan khawatir.
Mereka semua akan baik-baik saja. Sumber kutukan terlarang telah hancur, dan semuanya akan pulih. Tapi bagaimana mereka memperlakukanmu? Bukankah itu terlalu berlebihan? Dewa Hukum Agung, keluarga Ki bersalah. Kami gagal membedakan mana yang benar dan salah. Mohon hukum kami, Dewa Hukum Agung. Aku kepala kota Longchen, telah gagal dalam tugasku. Berlaku segera, aku mengundurkan diri dari jabatan kepala kota. Sebagai penjaga Longchen, aku telah mengecewakan warga Longchen. Mohon berikan aku hukuman Dewa Hukum. Mohon berikan saya hukuman Dewa Hukum. Kekuatanmu sangat rusak, fondasimu terluka. Kalian tidak lagi cocok untuk menjadi ketua sekte. Rekrutan baru harus segera dipilih untuk mengambil alih dan menggantikan kalian. Pastikan penduduk Longchen diselesaikan dan diawasi oleh Kaisar Misterius. Ya, Selanjutnya, umumkanlah ke seluruh dunia. Aku akan berada di 9 langit, mendirikan tangga panjang menuju kedoaan. Semua yang berada di alam yang mulia di seluruh dunia boleh mencoba ujian ini. Mereka yang mencapai puncak akan segera naik ke tingkat kedoaan. Ya, Menji, Kaisar Misterius, sisanya, aku serahkan urusan beres-beres ini padamu. Guru, kemana Anda akan pergi? Bawa saya bersama Anda. haruskah aku membawamu ikut serta sebagai pihak ketiga? Cepat dan mulailah bekerja. Benar, Hansin orang itu cukup bodoh. Tapi sebenarnya dia bukan orang yang terlalu jahat. Luka parahnya kali ini mungkin akan membuatnya menjadi idiot. Kiyuran, jika kamu ingin menebus dosa-dosamu, rawatlah dia dengan baik. Saya dengan hormat mematuhi titah ilahi dari Dewa Hukum. Lapar. Aku sangat lapar. Aku ingin makan daging. Bisakah kau membawaku makan daging? Ayo pergi. Saya akan mengajarmu makan daging. Kita mau kemana? Sebelum aku naik ke tingkat kedoaan, masih ada beberapa tempat yang belum kukunjungi. Mari kita jelajahi bersama. Ya. Itu sangat menyenangkan. Aku sangat menyukainya. Kita akan pergi kemana selanjutnya? Segitiga Bermuda. Ya.